Oke, menjawab pertanyaan antum yang penting dan susah tadi itu, saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hal saja dulu ya. Yang pertama, kita tidak punya data Oke. mengenai data statistik gitu ya, mengenai berapa sih kasus konflik ini biasa saja sebenarnya. Konflik itu benturan ya, karena kita hidup di masa Pak Harto, jadi kayak menyebut konflik itu kayak tegang gitu ya, tapi sebenarnya kan konflik itu biasa terjadi, dan yang kunci dari konflik itu adalah manajemennya yang betul agar konfliknya bisa diatasi dengan di mana semua pihak terpuaskan, kira-kira begitu ya. Nah, kembali ke isu tadi itu, kita tidak punya peta atau angka statistik yang menunjukkan berapa sih kasus-kasus konflik terkait rumah ibadat di Indonesia ya. Dugaan saya Kemenak punya data itu ya. Dugaan saya sih karena mereka punya kantor di mana-mana gitu ya. Atau mereka sekarang belum punya, tapi sangat potensial untuk punya sebenarnya, untuk tinggal diolah aja laporan-laporan dari seluruh kantor Kemenak di seluruh Indonesia. Itu kan sebenarnya bisa mereka memantau adanya peristiwa konflik terkait rumah ibadat gitu ya, tinggal dilaporkan ke pusat, ditabulasi, jadi tuh angkanya menurun, meningkat dan sebagainya itu ya. Tapi sejauh yang saya tahu kita tidak punya data mengenai itu ya. Menarik untuk kita perhatikan mengapa kita tidak punya ya, selain yang tadi saya sebutkan mengenai Kemenak ya, bahwa Kemenak tidak mempublikasikan atau tidak mengolahnya. Kalau tidak mengolahnya kemalasan atau kekurang pinteran kali ya, nggak tahu kita ya kan. Tapi kita bisa membayangkan kan bahwa Kemenak itu punya kantor di mana-mana kan gitu, mestinya bisa memantau. Bahwa itu kita tidak menemukan data itu nasional, itu bisa terjadi karena data itu tidak dikeluarkan oleh Kemenak misalnya, atau memang mereka tidak diolah atau apa gitu ya. Tapi yang kita tahu adalah kita nggak punya data itu, sehingga kita nggak bisa tahu misalnya tahun ini meningkat atau menurun dibanding tahun lalu ya. Lebih banyak terjadi itu di kota atau di desa misalnya, gitu kita nggak tahu. Lebih banyak di Jawa atau di luar Jawa misalnya, kita nggak tahu mengenai itu ya. Yang kita tahu selama ini kalau kita berbicara mengenai adanya konflik rumah ibadat, biasanya adalah kita merujuk kepada angka-angka mengenai toleransi atau intoleransi ya, sehingga kita biasa menggunakan indeks kota tolerannya Setara Institute ya, atau Wahid Foundations, atau indeks kerukunannya Kemenak ya. Yang kadang-kadang juga terus terang aja nih nggak bisa diakses oleh publik gitu ya, indeks toleransi, indeks kerukunannya Kemenak gitu. Gitu ya faktanya mengenai data yang tidak ada gitu ya. Nah, itu juga itu satu hal. Hal yang lain, kemungkinan dan ini sisi yang menarik juga dari problem yang sama. Kemungkinan karena orang-orang yang sedang mengalami konflik rumah ibadat itu sendiri tidak mau kalau fakta itu terbuka keluar gitu. Jadi ada beberapa kasus di mana orang merasa lebih baik menyimpan nggak usah informasi ini terbuka keluar ya. Karena buat beberapa orang, misalnya kelompok minoritas tertentu di daerah tertentu, orang merasa makin dia terbuka keluar, itu malah tekanan buat kami itu makin meningkat, makin keras gitu. Jadi lebih baik saya urus diam-diam ini di tingkat lokal saja, sehingga nggak keluar gitu ya, dan seterusnya gitu. Itu bisa jadi terjadi kayak begitu. Ini yang dugaan saya yang ketiga. Kalau kita mendengar kasus-kasus seperti yang di Bekasi tadi, kadang-kadang kan ya, kadang-kadang kita juga mendengar kasus yang lain kan. Dugaan saya kasus-kasus itu berlangsung lebih banyak sebenarnya. Jadi ini kayak gunung es gitu ya. Jangan-jangan yang kita tahu itu sebenarnya bagian atasnya. Tapi sebenarnya di bagian bawahnya itu ada juga yang banyak yang tidak muncul gitu ya.
Dan yang sering kali terjadi ini makin memperkompleks masalah yang akan kita bicarakan itu ya. Kita tidak tahu itu dari dulu, dari misalnya dari kasus yang tahun lalu kita mengenalnya baik ya, kita pernah mendengar kasus itu. Sekarang kita nggak tahu itu kasus itu sudah sampai mana, selesai atau belum selesai dan sebagainya. Kalau selesai bagaimana dan sebagainya gitu. Jadi kompleks memang masalahnya ya. Tetapi yang di awal itu saya juga ingin mengatakan bahwa ada kadang-kadang kasus yang ada juga berita-berita menarik dan bagus di mana kasusnya selesai. Sayangnya di tengah kurang banyaknya data-data mengenai peristiwa itu ya, yang biasa keluar pun kadang-kadang koran-koran atau kantor-kantor berita kita itu kurang mengumumkan peristiwa di mana kasus itu selesai, gitu ya. Orang biasanya berpikir ya ngapain pula kita bilang alhamdulillah aja kasus itu udah kelar gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa mempelajari banyak hal dari mengapa kasus itu selesai. Bukan hanya belajar dari mengapa kasus itu bermula terjadi. Nah, seringkali orang mempelajari akar-akar terjadinya konflik, ya kan? Tapi akar-akar selesainya konflik itu jarang dipelajari, karena dianggap udah selesai, alhamdulillah mau ngapain lagi gitu kan? Alhamdulillah aja ya. Iya, padahal juga Anda sebagai dosen dorong itu teman-teman mahasiswa untuk bikinlah skripsi mengenai bagaimana kasus itu selesai. Bukan hanya muncul bermula gitu kan, tapi juga bagaimana satu kasus itu diselesaikan gitu. Sebagai pembuka. Media itu mungkin kadang-kadang suka memblow up berita yang sensasional, yang konflik terjadi kan. Harus fair juga. Jadi saya dulu juga bekerja di media. Seringkali juga yang seringkali ada game yang didengar gitu ya mengenai teman-teman media itu adalah good news is bad news gitu ya, atau bad news is good news gitu kan. Berita itu menjadi berita kalau isi berita itu buruk, semuanya tragedi, kebakaran, gempa dan sebagainya kan, perang. Padahal berita baik itu itu satu hal ya, memang karena orang itu kan juga akarnya dari kita juga kan, kita sih yang memang maunya membaca peristiwa mengenaskan kayak gitu. Sensasional. Iya, sensasional atau apa. Kita jarang punya dorongan untuk melihat bagaimana sesuatu itu berkembang dengan bagus gitu. Itu kan ada dalam psikologi kita juga gitu. Jadi koran-koran itu atau kantor-kantor berita itu hanya mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan kita juga gitu ya. Tetapi di luar itu Anda harus juga perhatikan. Ini karena saya pernah bekerja di media massa dan pernah peduli sampai terus mengikuti isu ini ya. Kadang-kadang ada masalah koran itu terbatas misalnya ruangnya dulu ya, sebelum ada online ya gitu. Jadi kadang-kadang ini kritik bagus juga, cuma Anda harus pahami juga posisi teman-teman di media massa gitu loh ya. Kurang orang, kurang ini, kurang itu, termasuk dulu kurang halaman kalau dulu. Sekarang banyak online, mestinya nggak usah kurang halaman ya. Tapi kurang orang kan bisa jadi kan gitu ya. Yang kedua kalau terkait dengan majalah misalnya, jauh lebih terbatas lagi halamannya. Jadi misalnya, dan ini terjadi ya, saya mempelajarinya dan ngobrol dengan orangnya gitu. Tempo misalnya. Pernah melaporkan 2 halaman kasus kasus di mana ada seorang Katolik dan teman-temannya berdoa sebenarnya di rumahnya, ya kebetulan di dekat kampung saya namanya Pamulang, Tangerang Selatan dilaporkan sama Tempo gitu ya. Tapi ketika saya tanya terus berkembangan kasus itu bagaimana, dia nggak memuat lagi tuh. Ya kan ya, karena Tempo kan mingguan dan sebagainya, dia hanya ada di harian. Jadi kompleks lah masalah pemberitaan media massa itu, bukan hanya karena bukan hanya karena posisinya bahwa bad news is good news gitu. Jadi kita kadang-kadang juga perlu memahami bagaimana teman-teman media massa bekerja selain soal
being sensational gitu ya kadang-kadang. Mungkin yang saya catat itu kebanyakan peneliti atau scholar itu selalu kadang-kadang ya saya kira membedakan antara keadaan yang sama di artinya konflik semacam ini, tapi perbedaan treatmentnya di masa misalnya Orde Reformasi dan Orde Baru dan Orde Reformasi. Kalau catatan Pak Ihsan apa bedanya? Ini menarik juga ya, menarik juga dan soal penting yang kadang-kadang diabaikan sama teman-teman gitu ya. Gini situasinya itu, konflik terjadi kan ya, termasuk konflik terkait rumah ibadat ya. Jadi saya ngomong tentang konflik secara umum aja ya. Konflik itu terjadi ketika terjadi benturan kepentingan kan di dalam masyarakat gitu ya. Nah, coba Anda pikirkan benturan masyarakat di antara kelompok masyarakat itu lebih sering terjadi di masa di mana kita lebih bebas atau di mana kita tidak bebas seperti di masa Orde Baru. Saya di masa yang bebas. Di masa yang bebas gitu. Jadi ini agak kontradiktori tapi benar gitu. Jadi bahwa di masa reformasi seperti sekarang ini ya wajar kalau konflik itu terjadi lebih banyak, lebih sering ya karena kepentingan yang bertuburan lebih banyak, karena justru di masa yang terbuka seperti inilah orang didorong atau terdorong atau seharusnya bernegosiasi satu sama lain lebih sering gitu. Ini berbeda dari zaman Pak Harto dulu di mana kita ngomong mengenai SARA aja nggak boleh gitu. Jadi harus juga difahami teman-teman aktivis, teman-teman aktivis terutama yang merasa bahwa ini demokrasi seperti nggak ada gunanya ya, gitu. Padahal itu keliru. Demokrasi itu membuka kemungkinan lebih banyak pihak untuk berpartisipasi, termasuk di dalam memperjuangkan kepentingannya terkait rumah ibadat, ya. Sehingga karena terpartisipasi itu lebih banyak ya, itu lebih mungkin terjadinya cekcok atau konflik satu sama lain ya. Tetapi lagi-lagi bukan konfliknya itu sendiri yang kita sesalkan, tetapi manajemen konflik itu gitu. Dan saya mendefinisikan demokrasi sebagai salah satu cara sebenarnya untuk memanage konflik gitu ya. Jadi konfliknya itu di masa reformasi sekarang ini, nanti saya khusus bicara mengenai aturan mengenai rumah ibadat dalam soal ini ya. Jadi dalam konflik, dalam konteks ini ribut-ribut itu lebih banyak terjadi karena semua orang bebas, ya kan? Anda pikirkanlah misalnya ya, sekarang MUI punya suara untuk soal rumah ibadat, ya. NU, Muhammadiyah tentu saja kan. Tapi teman-teman misalnya terkait Ahmadiyah juga punya hak untuk membela diri lebih banyak gitu kan. Teman-teman Kristen juga punya hak dong untuk juga berbicara menuntut lebih banyak mengenai rumah ibadat misalnya dan seterusnya. Jadi tuntutan-tuntutan itu sangat wajar muncul lebih banyak di masa reformasi ya. Sehingga kemungkinan konflik itu lebih terjadi gitu. Nah, lagi-lagi kunci konflik itu bukan konfliknya itu dihindari tapi di manage dengan baik gitu ya. Karena konflik itu berguna kadang-kadang gitu. Kalau saya berbeda pendapat dengan Anda karena menurut saya sebagai bawahan Anda, gaji saya terlalu kecil, buat Anda gaji saya udah cukup, itu kan kita konflik. Ya. Nah, saya menuntut itu dan kita bernegosiasi gitu. Hasilnya adalah satu, misalnya gajinya saya dinaikin setengah dari yang saya minta dan yang kamu ini misalnya gitu ya, dari Mas Ali. Jadi kan itu hasilnya adalah win-win solutions. Itu kan hasil itu kan terjadi gara-gara konflik. Ya kan? Hasil akhir itu ditemukan ya, gaji baru saya meningkat misalnya kan, enggak 100% tapi 50%. Itu kan lumayan buat saya gitu. Itu terjadi gara-gara kita konflik. Cuma konfliknya itu ya kita kelola gitu, kita nggak berkelahi gara-gara konflik itu atau kita tidak putus hubungan kan gitu. Jadi bukan konflik itu sendiri yang buruk, tapi pengelolaan konfliknya gitu. Nah, itu langsung terasa sekali kalau kita mengambil ilustrasi untuk soal konflik di masa Orde Baru yang otoritarian dan di masa reformasi yang lebih bebas sekarang, itu nyata sekali kalau kita melihat aturan mengenai rumah ibadat.